Selamat pagi sahabat RPK dimanapun berada. Pada pagi ini kita mendengarkan topik kita yang sangat menarik. Program kita fenomena sosial kali ini mengambil ungkap kasus polisi tembak polisi. Program obrolan sehat dan berisi ini terselenggara atas kerjasama RPK 96.3 FM dengan Persatuan Wartawan Nasrani. Ya, hari ini kita mendatangkan narasumber kita. Ya, hari ini Bang Jamal, ini katakanlah Bang Kamarudin Simanjuntak itu berhalangan masih di lokasi. Kita menggantikan dengan Bang Febri. Kemudian Bang Jamin Gintingnya masih dalam proses ini, mungkin sebentar lagi kita Skype beliau sambil mengajar ya. Kita sapa dulu Bang Febri. Selamat pagi Bang Febri. Selamat pagi Pak Tony. Iya, selamat pagi pemirsa semua disapa ya. Selamat pagi juga buat sahabat-sahabat RPK dimanapun berada. Kiranya diberkati Tuhan. Amin. Ya. Baik, sahabat RPK, sepertinya kita sudah tidak sabar lagi ya mendengarkan katakanlah cerita atau masukan sebagai pencerahan kita pada topik yang sangat viral saat ini. Bang Febri sebagai pengacara J ya, Brigadir J ini itu kejadiannya itu 2 minggu ya, 2 minggu lalu ya. Kan betul. Iya, bisa menceritakan dari katakanlah investigasi, karena kalau saya kan dengarnya dari ya penjelasan polisi saja, ada tembak-menembak itu antara Brigadir J dengan Barada E. Silakan. Baik, terima kasih Pak Tony. Mungkin yang pertama saya meluruskan bahwa kami adalah sebagai kuasa hukum daripada keluarga almarhum. Dalam hal ini adalah ibu dan bapak daripada almarhum Brigadir J. Iya. Begitu. Baik, kami ditunjuk sebagai kuasa hukum tanggal 13 tepatnya. Iya. Dan kemudian kami telah menerima beberapa bukti-bukti permulaan. Dalam hari ini salah satunya adalah bukti foto daripada tubuh almarhum, kemudian ada juga bukti video daripada kondisi jasad almarhum, kemudian ada juga beberapa dokumen tertulis, dalam hal ini dokumen yang dikeluarkan oleh Polri. Dari bukti-bukti tersebut tentunya kami analisa, kami juga berdiskusi dengan tim secara matang tentunya untuk menganalisa hal-hal tersebut, mencocokkan daripada bukti-bukti yang lain, hingga akhirnya secara resmi tanggal 18 Juli kami melakukan langkah hukum atau pro justisia yang dijamin tentunya oleh undang-undang berdasarkan bukti yang telah kami himpun, bukti awal ya Pak tentunya. Dan diterima oleh Bareskrim Polri. Dalam hal ini dugaan adanya pembunuhan berencana, kemudian dugaan pembunuhan dan dugaan penganiayaan berat yang dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan matinya orang. Selanjutnya setelah itu pada tanggal 20 kami mendapatkan panggilan untuk menghadiri gelar perkara yang pertama terkait dengan pelaporan kami tanggal 18. Di ruangan tersebut juga dihadiri beberapa petinggi, kemudian juga ada dari Kompolnas juga yang diwakili Bapak Bini Mamoto, ada Kadip Humas, ada Karopenmas, dan ada Wakabareskrim dan juga Dirkrimum dan jajaran yang lainnya. Di situ ketua tim kami Bang Kamarudin Simanjuntak memaparkan semua bukti-bukti dan semua alasan kami sebagai dasar untuk pelaporan ini. Begitu. Dan puji Tuhan setelah gelar perkara kami dilanjutkan ke bertemu dengan tim penyidik yang menangani perkara ini. Dan juga kami pada tanggal 20 itu memasukkan secara resmi permohonan guna dilakukannya ekshumasi ataupun otopsi ulang terhadap almarhum begitu. Dan ditanggapi positif oleh Wadir Krimum
diizinkan untuk kiranya dilakukan ekshumasi, dan ini juga inland sekarang sudah keluar jadwal, dan hari itu hari Rabu besok akan dilakukan ekshumasi dengan melibatkan pihak independen lainnya di luar daripada Polri tentunya. Nah, harapan kami kenapa meminta seperti itu, guna terjaminnya transparansi, akuntabilitas dan profesionalitas dalam penegakan hukum. Ekshumasi maksudnya Ekshumasi. ini dari saya dengar tuh beritanya tuh Bang Kamarudin bilang dari TNI, Polri dan sebagainya ya. Ya, betul. Memang permintaan kami dilibatkan TNI, tiga matras. iya, Betul. iya, baik. Saya menyapa dulu ya. Apa nanti kita break dulu? Kita break dulu, kita dengarkan yang satu ini ya. Silakan. Sahabat RPK dimanapun berada, kita kembali ke program kita saat ini, obrolan sehat dan berisi. Topik kita adalah ungkap kasus polisi tembak polisi. Dua narasumber kita hari ini, yang satu dari narasumber kita itu Bang Febri dari kuasa hukum dari korban ya, ataupun yang Brigadir J. Satu lagi dari Bang siapa lagi kalau bukan akademisi, beliau ini adalah dosen di Universitas Pelita Harapan, Bang Jamin Ginting. Kita sapa aja dulu. Selamat pagi Bang Jamin. Halo. Iya, saya kedengaran Bang. Iya Bang. Siap. Salam. Iya, salam Bang. Bang Jamin, ini ada katakanlah kasus yang ya ngeri-ngeri sedap lah kata orang, cukup sulit ya kalau menurut masyarakat karena pelakunya adalah polisi, ya tembak polisi. Nah, Bang, yang selaku katakanlah Bang Jamin ini akademisi yang kita berharap independen ya tanpa tekanan dari manapun. Abang melihat bagaimana Bang secara kacamata dari Abang selaku Pak ahli hukum, penjelasan dari ya kita selama ini melihat dari TV saja Bang ya, dari penjelasan dari apa itu Karopenmas ya, Karopenmas dengan yang diungkapkan katakanlah ini dari keluarga ini agak berbeda gitu. Silakan Bang. Ya, kalau kita lihat kasus ini dari awal, tentu kita mendengarkan informasi sepihak dari pihak kepolisian, dari Kapolres Jakarta Selatan terkait dengan korban yang dianggap juga sebagai pelaku begitu. Jadi korban dan pelaku gitu. Dan dilaporkan bahwa dia melakukan pelecehan kepada istri dari petinggi Polri lah ya. Nah, tapi seiring dengan perkembangan kasusnya ternyata keluarga korban ini merasa bahwasannya dia bukan pelaku dan dia juga bukan orang yang dianggap bukan dibunuh begitu. Jadi ada dua fakta hukum yang saling bertentangan, di mana satu hasil dari investigasi penyidik, satu lagi dari laporan keluarga. Jadi yang disampaikan ke Mabes Polri. Jadi kalau ada dua fakta hukum yang berbeda dari kejadian yang pertama dan kedua, maka tentu ada salah satu fakta hukum yang palsu gitu loh, yang nggak benar gitu. Nah, dari dua kejadian tadi, maka harus diungkap mana sebenarnya kejadian yang benar dari dua. Karena kan satu hasil laporan, satu lagi hasil penyidikan dari
Polres Jakarta Selatan. Nah, dari indikator yang kita lihat belakangan ini, ternyata petinggi-petinggi yang melakukan penyidikan itu dinonaktifkan, kan itu ya. Dari keterangan-keterangan ini semua dinonaktifkan. Arti apa? Arti karena merupakan pihak katanya, ya, pihak yang terlibat, ya, supaya menjaga independensi. Sebenarnya kalau kita lihat dari awal, kalau dia sudah melakukan contohnya lah Kapolres Jakarta Selatan, sebenarnya dia bukan merupakan pihak gitu. Artinya dia merupakan orang, kalau jalur benar aja adanya itu, dia merasa tidak perlu memihak siapapun, ya. Betul. Artinya dia tidak perlu dinonaktifkan karena dia melakukan tugasnya pada saat itu, bukan pihak yang terlibat. Tetapi kalau Pak Sambo, ya, Pak Jenderal di situ kan dia memang ada di sini, ya wajarlah kalau dia dinonaktifkan terlebih dahulu. Nah, jadi inilah hal-hal yang kita lihat ada sebenarnya prosedurnya. Kalau prosedurnya sudah benar, maka tidak perlu khawatir apa hasilnya begitu. Cuma permasalahannya prosedurnya yang dirasa janggal, ya, mulai dari pengungkapan adanya orang yang meninggal, ya, pada hari Jumat dan harus baru disampaikan pada hari Senin, ya. Nah, ini kan suatu hal yang secara prosedur sebenarnya kurang pas, ya, kurang pas gitu. Jadi maka hasilnya itu akan mempengaruhi prosedur yang tidak benar tadi. Nah, sekarang kita lihat ada sudah dinaikkan ke tingkat penyidikan laporan dari kuasa hukum Brigjen J, dan sekarang akan diotopsi, dan nanti hasilnya kalau sampai menunjukkan memang adanya penganiayaan, tentu laporan dari kuasa hukum menjadi dasar, dan tindakan-tindakan sebelumnya itu akan otomatis hapus, ya. Jadi berarti laporan yang awal itu nggak benar begitu. Yang benar lah, inilah yang akan ditegakkan. Ya, terima kasih Bang Jamin. Kita kembali ke Bang Febri di sini. Bang Febri, waktu awal itu kan masyarakat itu sebenarnya bertanya-tanya, ya, polisi tembak menembak terjadi, yang satunya Brigadir J itu dari Brimob, ya. Betul. Ya, satu lagi Baradae. Saya pertama kali itu lihat tuh, ya, masa Brimob itu dilatih menembak canggih begitu, nggak kena satu peluru pun gitu, ya. Ada tembakannya berapa peluru tuh? Baik, betul, memang korban ataupun almarhum ini salah satu daripada personil Brimob yang memang cukup terlatih, dan sekarang pangkat brigadir. Berdasarkan informasi awal dari Karopenmas, kemudian juga dari Kapolres Jakarta Selatan, dalam konferensi persnya menyatakan Brigadir J ini meletuskan 7 kali tembakan, namun satu pun tidak ada yang mengenai daripada yang dikatakan Baradae. Namun Baradae meletuskan 5 tembakan, ya, yang menghasilkan 7 lubang. 7 lubang. Gitu. Jadi, 5 tembakan 7 lubang. Betul. Aneh, ya. Kalau saya mungkin boleh mengutip daripada pernyataan Pak Susno Duaji, seseorang yang sudah terkena tembak 1 kali saja di dada itu sudah tidak mungkin bisa berbuat apa-apa. Itu menurut Pak Susno. Namun ini terjadi lain begitu kan? Ada sampai bisa meletuskan 7 kali tembakan. Begitu. Itulah yang membuat kami timbul rasa penasaran dan harus transparan betul-betul diungkap, karena menurut hemat kami waktu itu memang tidak inline, ya, dari dari posisi ataupun dari kondisi fisik daripada almarhum dengan apa yang disampaikan. Ditambah lagi posisi keluarga saat itu sangat sedang berduka, tentunya kan, sangat sedang berduka, tapi tiba-tiba langsung dijustifikasi bahwa korban ini telah melakukan pelecehan seksual, terus memasuki kamar daripada istri Pak Freddy Sambo waktu itu dengan cara menodongkan senjata. Itu kan statement-statement yang menurut hemat kami sangat menyakitkan. Makanya saya katakan adalah
kala itu seperti tidak ada rasa empati. Karena ini kan proses masih lidik, belum proses masa penyidikan, dan gelar perkara pun waktu itu kan juga belum disampaikan juga, tapi sudah ada statement seperti itu. Nah, berdasarkan statement tersebut kita coba mengcounter dengan bukti-bukti yang memang kita terima daripada pihak keluarga, hingga akhirnya kita secara resmi melakukan pelaporan di Bareskrim, begitu Pak. Baik, sahabat RPK dimanapun berada silakan bertanya kepada kami, kita berdiskusi, kita saling mendengar di 0218.444 atau 0815.1843 kali. Baik, jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu yang satu ini, silakan. Ya, sahabat RPK dimanapun berada, kita kembali ke program kita pagi ini. Obrolan sehat dan berisi fenomena sosial pagi ini mengambil topik yang sangat menarik adalah ungkap kasus polisi tembak polisi. Dua narasumber kita pagi ini adalah Bang Jamin Ginting, beliau adalah akademisi dari Universitas Pelita Harapan, kemudian Bang Febri, beliau ini adalah dari tim kuasa hukum dari korban, katakanlah Brigadir J. Baik, kita ada kawan juga di sini, kita suruh minta perkenalan dulu, Bang Doni Leonardo. Selamat pagi Bang. Iya, selamat pagi. Selamat pagi Bang Tony. Selamat pagi. Ya. Kita kembali ke Bang Jamin dulu ya, Bang Jamin. Ini kan masyarakat melihat di sini, Bang. Ini terus terang ini perlakuan kejam dan sadis gitu yang diduga dilakukan oleh katakanlah ini institusi negara ya, jadi ya cukup sulit gitu menghadapinya gitu. Sebagai akademisi, cara apa Bang yang dipakai gitu ya, kita kan siapapun pelakunya itu kesetaraan Bang di depan hukum ya. Polisi sudah menyelenggarakan ataupun mengadakan non aktif gitu. Gimana Bang proses persidangannya Bang? Silakan dalam bidang hukum. Ya, begini, karena kan kalau kepolisian ini dia itu kan sipil ya, bukan militer. Yeah. Jadi tetap nanti masuknya di pengadilan negeri ya. Itu yang pertama. Kedua, kalaupun seandainya ya, dugaan kita bahwasanya pelakunya itu adalah orang tertentu yang tidak ada yang dari kepolisian, tapi waktu dia melakukan itu kan bukan dalam rangka tugasnya sebagai polisi, gitu. Iya. Tapi dia di luar dari tugasnya begitu. Nah, jadi kalau dia melakukan tindak itu, kita sama aja seperti kita sebagai warga sipil juga nanti kan begitu. Nah, tapi kan kedudukan dalam investigasi ini yang begitu agak sulit karena mungkin ada ya namanya sesama mereka mungkin satu letting dalam akpol atau dalam apa ya gitu, atau dalam tugas dan dinas gitu dalam suatu lembaga, mencari supaya lembaganya jangan tercoreng begitu. Tapi intinya begini, Pak Presiden kan sudah menyampaikan supaya kasus ini diselesaikan di penyidikan secara transparan dan akuntabel. Artinya saya kalau mengambil message-nya itu, ini maksudnya penyidikan terhadap kasus yang mana? Karena ada dua kan, satu
dianggap sebagai pelecehan. Yang kedua laporan dari lawyer. Nah, tapi kalau kita lihat statementnya itu muncul terakhir setelah ada laporan dari lawyer gitu loh. Jadi kalau dugaan saya, mudah-mudahan saya benar, itu adalah transparansi terkait dengan penyidikan yang dilakukan oleh lawyernya begitu. Karena itu berhembus. Jadi apapun itu hasilnya, yang penting prosesnya harus benar dulu gitu loh. Nah, kalau dianggap ini contohnya dia mengatakan ini didasarkan kepada investigasi yang menggunakan teknologi ya, yang forensik yang begitu canggih dan segala macam, itu hal yang wajar, nggak ada masalah. Tapi prosedurnya dan transparansinya harus benar begitu. Contohnya nanti otopsi ini kan kita mencoba untuk menggali, lalu setelah digali mayatnya akan dioptosi. Setelah diopsi ulang nanti itu akan kelihatan kan. Tapi orang yang mengotopsi itu benar-benar punya kredibilitas, punya independensi yang tidak mempunyai kepentingan apapun gitu ya terhadap kasus ini. Nah, nanti hasilnya ya tentu bisa dipertanggungjawabkan begitu. Jadi kalau prosedurnya tidak sesuai, hasilnya itu bisa aneh-aneh gitu ya, nggak sesuai ya. Dan kontrol dari masyarakat juga kurang gitu, sehingga bisa kecenderungannya manipulatif gitu kan. Itu yang justru yang kita khawatirkan. Jadi dalam proses pidana itu transparansi dan independensi itu sangat dibutuhkan gitu. Jadi bukan hanya karena satu lembaga egoisme sektoralnya tinggi sehingga dia harus proteksi, ya, walaupun salah tetap dilindungi. Itu kesalahan besar menurut saya. Ya, itu justru meruntuhkan eksistensi daripada lembaga kepolisian di mata masyarakat gitu. Begitu ya. Iya. Baik, kita kembali ke Bang Febri ini. Hasil temuan terakhir tuh katakanlah ini udah digelar perkara ya, ada tambahan saksi atau bagaimana? Apa dari saksi itu katakanlah katanya CCTV-nya hilang, tiba-tiba muncul lagi, silakan. Ya. Baik, terima kasih. Yang pertama mungkin saya sepakat dengan Pak Jamin terkait transparansi di dalam hukum pidana, karena pembuktian di dalam hukum pidana ini bukti harus lebih terang daripada cahaya untuk menentukan seseorang tersebut telah melakukan suatu tindak pidana kan begitu. Oleh karenanya kami sangat mendorong kepada pihak Polri dan kepada pihak terkait yang saat ini terlibat, kami sangat mengharapkan betul-betul transparansi dan kejujuran. Kata-kata kejujuran ini saya kutip dari Pak Wakabareskrim ketika gelar perkara yang pertama di ruangan kita sama-sama mengatakan ketika kami berbohong, pertanggungjawaban kami kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Itu yang beliau sampaikan kepada kami ketika di ruang gelar perkara. Kemudian terkait prarekonstruksi yang sudah berjalan berdasarkan informasi dan juga rekan kami atau senior kami Bang Johnson Panjaitan yang juga mengetahui berita tersebut adanya prarekonstruksi adalah dari rekan-rekan media. Beliau langsung meluncur sampai di lokasi itu sekitar pukul 15 begitu. Jadi angle-nya prarekonstruksi kemarin yang dilakukan itu adalah terkait pelaporan ataupun yang sekarang ditangani Polda begitu. Jadi harapan terkait apa yang menjadi pelaporan kami adalah adanya prarekonstruksi setelah nanti selesai ekshumasi. Jadi dari hasil otopsi itu kiranya dapat dilakukan prarekonstruksi, baik dari mulai perjalanan dari Magelang sampai dengan adanya dugaan penembakan ataupun terjadi penemuan mayat di rumah dinas begitu. Jadi kami harapkan semua terbuka dari mulai Magelang sampai dengan rumah dinas tersebut. Itu ya. Kemudian terkait CCTV yang saat ini katanya sudah ditemukan oleh pihak penyidik, kami sangat mengapresiasi hal tersebut. Ada kemajuan yang signifikan dalam hal ini. Kami harapkan juga CCTV tersebut bisa membuka secara terang. Walaupun kami belum mengetahui CCTV yang ditemukan ini CCTV yang di posisi mana. Karena awal statement daripada Polri kan waktu itu mengatakan CCTV-nya tersambar petir kan begitu.
Bergulirnya Tapi kan nggak menentukan lokasinya di mana gitu ya. Tapi kita juga tidak tahu mana yang tersambar petir kan, mana yang hilang kan tidak tahu. Tapi ternyata kemarin ataupun beberapa hari yang lalu kita mendengar sudah diketemukan. Harapan kami tentunya itu menjadi juga bukti yang akan lebih memperjelas atau memberikan terang daripada perkara ini. Begitu. Oke, Bang Doni silakan menanya ke siapa? Jadi ke Bang Febri ya. Ya. Jadi kan nanti rencana hari Rabu kalau nggak salah otopsi ulang ya. Betul. Hari Rabu di Jambi. Di Jambi. Lokasinya. Nah itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jamin Ginting tadi bahwa nanti kan dokter forensiknya tentunya yang kredibel. Nah itu kan penting untuk bicara mengenai transparansi dan posisi bahwa hasil forensik itu memang murni memang seperti itu. Nah ini dokternya itu dari mana Bang? Rencananya yang boleh tahu. Untuk para tim dokter forensiknya ya. Tim dokter forensik tentunya dari Polri dari katanya, Polri dan gabungan daripada yang kita ajukan kemarin daripada TNI dan juga dari rumah sakit swasta yang betul-betul kredibel. Dan juga sudah disambut baik statement dari juga Panglima TNI juga akan menurunkan daripada dokter forensik TNI. Nah, hal tersebut dilakukan ataupun dimohonkan oleh kami sebagai penasihat hukum supaya masyarakat ini menilai bahwa Polri betul-betul transparansi dalam menangani perkara. Kenapa hal tersebut dilakukan juga karena ini sudah menyangkut nyawa orang lain yang sudah tidak ada saat ini, yang betul-betul harus diungkap penyebabnya apa secara detail. Kemudian nantinya juga pemakaman dilakukan, beliau juga Polri harusnya dilakukan secara kedinasan. Ada penghormatan setidaknya ketika sudah terbukti. Karena memang ada janji waktu itu ketika mau pemakaman menurut keluarga ya memang sudah dimohonkan untuk dilakukan secara kedinasan, namun ternyata tidak dilakukan begitu. Nah, harapan kami nanti setelah semuanya selesai dan dirasa cukup untuk pembuktian, adanya setidaknya penghormatan untuk almarhum, dilakukan pemakaman secara normal tentunya ya. Boleh saya mengutip mungkin dari Alkitab, ya ini kayak Kain dan Habel. Jadi si darah itu menangis sebelum diketahui siapa sih sebetulnya yang melakukan hal tersebut. Jadi buat semuanya, mungkin buat sahabat-sahabat RPK khususnya, kita doakan bersama terkait perkara ini supaya Tuhanlah yang membuka jalannya. Tuhan yang membukakan, Tuhan yang mengetuk setiap hati daripada kita semua ataupun daripada sekarang yang menangani perkara ini. Supaya dalam hal ini jujur kepada pribadi dan jujur kepada Tuhan. Begitu. Satu lagi Bang, kalau balik lagi kepada para dokter ini yang menentukan siapa Bang? Yang memilih ini siapa Bang untuk besok itu Rabu? Untuk para dokter forensik. Untuk forensiknya tentunya dari tim gabungan yang dibentuk oleh Pak Kapolri tentunya untuk menangani perkara ini, dan juga tim yang dimohonkan oleh pihak keluarga atau pihak penasihat hukum. Baik, sangat menarik sekali, tapi kita dengarkan dulu yang satu ini. Ya, silakan Sarah. Oke sahabat RPK dimanapun berada, kita kembali ke obrolan sehat dan berisi. Pagi ini kita mengambil topik adalah ungkap kasus polisi tembak polisi. Dua narasumber kita adalah Bang Jamin Ginting, beliau adalah dari akademisi dari Universitas Pelita Harapan, dan Bang di sini Bang siapa? Febri dari pihak keluarga kuasa hukumnya. Baik, ada pertanyaan dari YouTube ya, silakan Bang Doni dibacakan.
Ada pertanyaan dari YouTube oleh Pak Sisman Rianto untuk Bang Febri. Saya optimis kasus ini dapat diungkap dan dengan scientific crime investigation CSI, Bang. Ada kemungkinan pelaku tidak marah dengan rekan sejawatnya hingga melayangkan tembakan, tetapi karena ada persoalan di dalam dirinya karena tidak ada persoalan agar tidak terjadi kasus polisi tembak polisi lagi, usul saya adalah agar polisi di bawah Departemen Dalam Negeri saja dan tidak diperlengkapi dengan senjata api lagi, seperti itu. Jadi itu usulannya dari Pak dari YouTube ya, sering itu. Rianto. Ya. Gitu Bang Febri. Baik, terkait usulan Pak Suisman Rianto ini untuk pengungkapan secara CSI kami juga mendukung, karena dengan menggunakan SCI ini tentunya akan mengedepankan disiplin ilmu baik dari segala lini, dalam hal ini forensik, reserse dan pihak-pihak terkaitnya. Jadi mengedepankan dari betul-betul dari disiplin ilmunya. Karena untuk mengungkap bagaimana proses kejadian, bagaimana luka ini bisa terjadi, misalnya hasil tembakan pelurunya apa kan gitu, kemudian apabila diduga ada sajam senjatanya apa, nanti pasti pihak reserse kita dalam mengungkap ini akan mengedepankan menggunakan SCI ini pasti. CSI. Ya, CSI ini. Dan juga terkait tanggapan untuk dikembalikan ataupun di bawah Departemen Dalam Negeri. Dalam Departemen Dalam Negeri itu mungkin kembali. Berarti bukan kita secara objektif secara subjektif menilai hal tersebut. Ada kebijakan-kebijakan yang mungkin nantinya dilakukan oleh pemerintah kita. Bukan ranah kita ini. Nah, mungkin nanti Bang Jamin tuh yang. Kalau menurut Pak Siswanto perlu nggak itu pakai senjata api polisi? Kalau senjata api memang untuk alat negara pasti diperlengkapi. Bang Jamin. Silakan Bang. Bang Jamin ada pertanyaan tadi Bang. Mengenai Iya. Jadi apa yang dimaksud kemungkinan kepolisian akan dibawa kepada Departemen Dalam Negeri, bisa nggak seperti itu Bang untuk mengenai seperti ini? Dan apakah perlu di polisi itu diperlengkapi dengan senjata api? Gitu demikian Bang. Ya. Baik. Jadi kalau dulu perkembangan kita terkait dengan otonomi daerah, memang kepolisian itu tidak masuk dalam lingkup kewenangan di daerah, ya. Jadi tidak dimasukkan, sehingga kita tidak mengenal seperti di Amerika sebagai suatu negara federal, di mana di negara bagian ada sheriff itu yang memang di bawah dari gubernur, ya. Jadi sheriff juga itu ada senjatanya, nggak mungkin kalau nggak ada senjata namanya juga, apalagi di Amerika kita ketahui, jangankan sheriffnya ya, warganya aja gampang untuk bisa pakai senjata begitu. Nah jadi di Indonesia itu tidak dimasukkan. Kalau ada rencana untuk memasukkan, kita yang ada sekarang itu cuma Satpol PP gitu ya, yang di wilayah masing-masing, dan Satpol PP memang tidak dilengkapi oleh senjata, mereka begitu, tidak dilengkapi. Nah, kalau wacana ke sana ya boleh-boleh aja, tapi sampai sekarang kebijakan itu belum ada, dan saya kira juga bagus, saya kira ya. Nanti di bawah ada polisi federal ya. Depdagri yang ngurus ya. Cuma permasalahan kita di Indonesia aja untuk memilih pimpinan aja KKN ini sangat tinggi, jadi kan bahaya nantinya. Nah, contohnya untuk pemilihan gubernur atau itu banyak kan yang kelihatannya suami, istri, anak ya, itu kan jadinya jangan-jangan gunakan mereka untuk mengoptasi atau bukan melindungi mereka, kan justru agak sulit kan itu hal seperti itu. Nah, yang kedua itu terkait senjata udah ya, terkait dengan itu. Nah, saya mau komentari tentang apa yang CSI tadi ya. Jadi itu sebenarnya bagus, tapi itu adalah upaya dalam KUHAP itu nggak dikenal itu ya, kecuali pidana tertentu gitu ya. Nah, sebenarnya itu sebagai bukti pendukung di 183 kita punya alat-alat bukti
itu hanya bisa dimasukkan dalam bukti surat begitu ya, yang itu bukti surat gitu, sama keterangan ahli gitu ya, keterangan ahli. Yang mungkin di Indonesia itu kita masih menganut keterangan saksi gitu loh. Kalau nggak ada saksi, baru nanti masuk kepada scientific evidence gitu. Scientific evidence. Ya, scientific evidence itu bisa diambil dari mana-mana, cuma permasalahannya scientific evidence itu juga bisa direkayasa gitu. Itu yang jadi permasalahan besar kita gitu. Jadi scientific evidence itu harus benar-benar diawasi dalam ada pengawasan yang cukup ketat dari orang yang memang bertugas untuk mengawasi itu gitu. Contohnya lah ya, kalau kita bikin lab 4 gitu, lab 4 itu harus yang benar gitu ya, lab 4 kan. Jadi aja kan kita nggak tahu siapa yang meriksa, kapan diperiksa, sampelnya apa, gitu kan. Nah itu yang justru yang nggak menjadi bukti yang utama gitu. Makanya di Indonesia itu bukti utamanya adalah saksi, keterangan ahli. Ya, keterangan ahli juga itu didasarkan kepada pendapat kan. Nah, jadi juga sulit juga begitu. Jadi menurut saya scientific evidence itu harus benar-benar diawasi. Jangan sampai hasilnya itu nanti menjadi bias karena tidak ada independensi dari orang yang membuat, dan juga ya benar-benar bukan hasil dari suatu rekayasa begitu. Ya, silakan, Bang. Tambahkan. Silakan ditambahkan, mungkin ada jadi sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Bang Jamin Ginting. Baik, saya pribadi sangat sepakat sekali dengan Bang Jamin Ginting, dan sudah dijelaskan, dipaparkan secara lugas terkait CSI ini. Karena memang kita akui belum ada tim pengawas khusus ya terkait hal tersebut. Dan betul juga memang berdasarkan pendapat seperti para ahli. Pendapat-pendapat nanti yang dicantumkan ataupun dituangkan di dalam bentuk tertulis begitu. Ini memang agak riskan kalau belum ada tim khusus yang mengawasi hal tersebut. Nah, jadi kembali lagi kami sebagai masyarakat dan juga saya sekarang menjadi tim kuasa hukum daripada keluarga almarhum mengharapkan adanya kejujuran dan pertanggungjawaban kan seperti itu. Oke. Bang Jamin, ada 3 menit lagi Bang. Kita minta closing statement, katakanlah biar sampai kasus ini kelar. Abang sebagai akademisi memberikan closing statement. Silakan. Jadi saya lihat ini kasus yang cukup menarik karena kita sedang berhadapan dengan orang yang memang bertugas sebagai penegak hukum, memiliki sarana dan prasarana yang cukup untuk tidak mengungkap ini secara independen. Tapi saya kira pimpinannya ada lagi lebih tinggi Pak Presiden, begitu. Jadi harusnya ini sedang dalam ujian yang cukup berat ya bagi seorang pimpinan, apakah diterima, apakah bisa dilaksanakan atau tidak begitu. Jadi di Indonesia ini perlu ada kasus seperti ini. Saya mohon maaf ya, bukan kan sudah kejadian ya. Jadi kasus seperti ini menunjukkan bahwasannya masyarakat masih punya power ya. Implementasi masyarakat, apakah lawyer, apa siapapun itu masih punya kekuatan ya untuk menunjukkan kepada masyarakat kalau sebenarnya kita punya hak untuk bisa membuktikan apakah suatu itu benar atau enggak. Jangan hanya nerima saja. Jadi ini merupakan kekuatan besar, dan pengungkapan nantinya kalau sampai ini bisa dibuktikan ternyata adanya pejabat polisi yang terlibat dalam kasus ini menunjukkan bahwasannya masyarakat punya dan kemampuan untuk mengungkapkan suatu kebenaran walaupun itu dilakukan oleh penegak hukum yang mempunyai fasilitas dan kedudukan yang secara kekuasaan mampu untuk menghilangkan bukti dan segala macam. Tapi kita masyarakat cukup mampu. Gitu. Jadi itu yang kita berikan kepada masyarakat supaya mereka juga memperjuangkan hak mereka kalau sampai ada hal-hal yang seperti ini kasusnya. Begitu, Pak. Baik, saya kira cukup menarik, tapi karena waktu kita terbatas ya, kita harus tutup acara ini. Baik, kami dari yang bertugas saat ini, saya Tony Armando, ada Doni Leonardo, kemudian dari Sarah Naomi, kemudian Bang Jamin Ginting, kemudian
Bang Febri mengucapkan terima kasih atas partisipasi ya rekan-rekan semua yang ada di dalam masyarakat kita. Semoga kasus ini bisa berjalan dan tuntas ya Bang ya Febri ya. Salam, sampai ketemu. Ya. Terima kasih.